So guys, jadi balik lagi sama channel gue di sini, Mirvan SPL. Apa kabar kalian semua? Semoga aja semuanya dalam keadaan yang selalu baik-baik saja dan selalu juga dimantapkan rezekinya. Amin. Jadi guys, di video kali ini seperti yang kalian tahu ya, gue bakalan nge-review mengenai modifan apa aja yang udah tertempel di Seaboy guys. Mungkin dari judul juga kalian udah tahu ya, bahwa modifan total Seaboy ini budgetnya under 5 juta guys. Nah, mungkin kalian kepo dengan apa aja yang tertempel di Seaboy dan mau tahu referensi-referensi mengenai modifan Kawasaki Ninja 250 Fi. Mungkin video ini menjadi salah satu referensi yang cocok banget buat kalian kantong para mahasiswa guys. Jadi kita langsung aja simak video berikut ini, jangan di skip-skip guys. Oh ya, bagi kalian yang baru, kalian bisa langsung klik subscribe dan juga bunyikan loncengnya ya. So, jadi simak terus videonya bagi kalian yang mau mendapatkan referensi mengenai modifan apa aja yang harus tertempel dan bisa dikatakan wajib lah ya buat dimodif di Kawasaki Ninja 250 Fi guys. Simak videonya berikut ini. Ciao! So guys, jadi kita lanjut nih ke bagian pertama. Kita mulai dari bagian paling depan bawah aja kali ya, karena kita bakal ngerembet ke belakang. Jadi yang pertama gue udah ngemodif si spakbor depan si Boy guys. Jadi warna hitam ya, asalnya warna merah sesuai dengan warna bodinya, tapi gua kurang sreg karena agak monoton aja gitu kalau warnanya warna merah tuh. Jadi gua ganti warna hitam. Ini bukan OEM dari Kawasaki-nya, gua beli ini di Pungkur dengan harga 100.000 doang guys. Oh ya, notes juga bagi kalian, seluruh budget atau harga yang gua sebutin kalau gua beli online itu tidak termasuk ongkirnya. Jadi di luar ongkir, gue bakalan ngasih tahu doang harga barangnya tersebut, oke? Jadi kita lanjut lagi. Pertama itu fender depan atau spakbor depan, warna hitam, glossy, plastik ya, bukan karbon. Gue beli itu 100.000 doang di Pungkur. Terus kita mungkin beranjak lagi ke sisi kanannya ya, ada selang rem dari TDR warna biru. Nah, ini tuh gue beli online ya, seharga 100.000 doang, panjangnya 90 cm. Jadi kalian mungkin bisa lihat di vlog-vlog gue sebelumnya, kalau gue lagi ngevlog di motor, kalian bisa lihat tonjolan dari selang remnya yang ada di bawah speedometer. Nah itu tuh karena gue belinya yang 90 cm nya guys, yang paling panjangnya. Jadi seperti itu hasilnya, rada keren sih, jadi ada tonjolan gitu, jadi nggak orang-orang bisa tahu kalau gue tuh udah ganti selang rem guys. Nah, notes juga bagi kalian yang mau ganti master rem atau mau ganti kaliper, disarankan ya bagi gua, bukan bagi gua sih, sebenarnya seharusnya gantinya itu selang remnya dulu guys. Karena kenapa? Kalau kalian ganti dulu master rem atau kaliper dulu di antara dua itu, tapi si selang remnya masih standar, itu bakal bikin rem kalian jadi blong guys. Nah, kenapa gitu? Karena si selang rem original dari Kawasaki Ninja 250 Fi ini belum braided guys, kayak Kawasaki ZX 10R ya, 10R yang terbaru itu udah braided, tapi si Kawasaki Ninja 250 Fi ini belum braided si selang rem originalnya guys. Jadi yang membuat motor kalian blong itu setelah remnya panas pakai selang rem original, itu bisa bikin kalian celaka guys. Karena gue nggak mau ada lagi korban-korban ya. Karena yang terakhir gue tahu itu korban tentang selang rem hell itu adalah motovlogger yang kita itu ya, yang kalian pasti tahu lah siapa, Om Wahyu Kandacong. Nah itu dia GSX-nya itu nggak pakai selang yang braided guys, pakai selang rem yang orisinil, tapi master remnya udah Brembo, terus si kalipernya juga mungkin udah Brembo ya, karena GSX-nya itu mungkin nggak bakal standaran. Nah, beliau itu
crash di Sentul guys, gara-gara perkara selang rem helnya, maksudnya selang remnya yang belum diganti guys, gitu. Jadi gua nggak mau banget nih ada kabar rider Indonesia kecelakaan gara-gara belum ganti selang remnya, amit-amit banget, karena gue udah wanti-wanti dari sekarang di video ini bagi kalian yang nonton. Semoga kalian bisa tercerahkan guys, dapat informasinya juga, oke? Jadi tadi selang rem TDR gue beli di angka 100.000 doang guys, belum termasuk ongkir. Gue beli online tuh ya di Tokped. Langsung kita lanjut lagi ke ini ya, part pengereman handle-nya. Gua beli master rem radial dari Kakra guys. Nah, gua beli ini tuh di angka 315.000 kalau nggak salah waktu itu. Ya, online, belum termasuk ongkir. Oh iya, gue juga mau saranin sih tentang produk Kakra ini. Gua bukannya ngejelek-jelekin produk Kakra ya, cuman nggak tahu kenapa ini kalau Kakra itu handle remnya kurang gigit guys. Jadi diginiin tuh, ditekan itu dia tuh ngepumpnya tuh, mompanya tuh cuman sedikit doang. Dan kalau kalian yang udah pengalaman pakai Kakra mungkin ya, kalau kebanyakan dipakai rem depannya bakalan cepet panas si master remnya itu, dan langsung si master remnya itu ngunci guys. Jadi kalian gak neken si lever master remnya pun si motornya udah ngerem guys. Jadi gue pernah pengalaman itu 1 kali doang, gila itu nightmare banget sebagai gue nggak bisa jalan. Jadi posisinya gue itu lagi ada di tengah jalan guys, di Buah Batu, mau NR ya waktu itu sama teman-teman. Nah tiba-tiba karena kebanyakan gue ngerem pakai rem depan, akhirnya si minyak remnya panas dan ngebuat si master remnya itu jadi ngunci guys. Nah, gue posisinya lagi di tengah jalan dan terpaksa gue harus ke pinggir kan, karena diklaksonin sama banyak orang, sama mobil di belakang. Jadi gue terpaksa nyeret si motornya guys. Jadi si ban depannya itu benar-benar diem dan terpaksa gue seret ke pinggir jalan guys, gitu. Jadi bagi kalian yang mau ganti master rem Kakra, gue saranin buat pikir-pikir dulu. Karena budgetnya itu 315.000 ya. Terus gue lebih nyaranin kalian buat ganti ke KTC guys, KTC atau RCB ya, atau apa ya, KRS paling ya, KRS, setidaknya KRS lah. Di atas level Kakra ini ada KRS, terus masuk ke RCB, terus masuk ke KTC guys, karena kualitasnya juga ajib banget. Terus gue juga udah pernah nyobain sih, yang temen gue pakai RCB ya, si pumpnya itu empuk banget dan sepakem-pakemnya gitu guys. Jadi itu informasi dari gue. Semoga kalian gak mengalami hal yang seperti yang gue telah alami belakangan lalu guys. Langsung kita lanjut lagi ke bukan master rem, apa ini, tabung minyak rem guys. Nah, gue beli ini tabung minyak rem itu mereknya Brembo ya, tapi sebenarnya bukan Brembo asli, tapi gue beli yang Brembo-Bremboan di Tokopedia. Gue beli waktu itu seharga 46.000 ya, tapi terakhir gue cek sekarang jadi 50.000-an guys, belum termasuk ongkir. Ini ukurannya yang big ya, yang besar, mantep banget, nggak bocor sama sekali. Cuman ya itu doang sih, perkara apa nih, selang penghubung dari si tabung minyak rem ke si master remnya doang yang berkeringat guys, atau rembes gitu kan. Jadi gue itu beli di angka 40.000 doang guys. Terus kalian bisa lihat di sini nih ada ProGuard ya, ProGuard dari CR7. Gue lebih prefer ke fungsi daripada ke gengsi. Jadi gue lebih mending beli yang lokalan dari CR7 daripada gue beli kayak apa ya, Rizoma, kayak Lighttech itu. Meskipun memang karbon si batangnya, cuman gue seperti konsep awal gue pengen bikin motor, nge-build motor itu semampunya gue guys, karena gue juga masih kantong mahasiswa ya,
Jadi gue lebih prefer buat beli yang CR7 guys. Bang, kenapa nggak carbon parts bang? Nah itu dia permasalahannya guys. Gue tuh lebar gitu ya, meskipun benarnya bagus ininya karbon si batangnya, cuman dari harganya ya gue mikir-mikir lagi karena harganya itu 300 ribuan 700 ribu guys. Nah jadi gue nggak bakal mungkin beli yang semahal itu guys. Jadi setidaknya ini gue beli di angka berapa waktu itu? 60 ribu guys. Itu sebenarnya buat si Vario, tapi gue pasang di sini karena si Varionya lagi itu ya dipakai kakak gue. Jadi gue juga rada kagok sih kalau modif motor Matic tuh. Nah baik lagi, jadi gue beli ini tuh CR7 tuh dengan harga 60 ribu. Kenapa nggak karbon? Karena fungsinya itu yang sama dan itu materialnya kuat banget guys. Meskipun 60 ribu, cuman materialnya kuat banget. Gue pernah ini jatuh dari lantai 2 ya, lagi mau ngambil kunci L dari lantai 2 jatuh dan nggak patah guys. Si ininya gila, keren banget. Jadi tidak usah diragukan ya kualitas materialnya, meskipun harganya 60 ribu doang, tapi kualitasnya ajib. Jadi kita langsung lanjut lagi ke stang ya. Mungkin kalian juga tahu nih stang. Gua udah pasang stang Bipro. Kalian bisa lihat di video Project Seaboy episode kedua ya. Kedua gua waktu itu pasang stang Bipro, tapi FYI bagi kalian yang mau masang stang Bipro diharapkan untuk naikin shocknya sampai melebihi pangkal permukaan atas si stang Bipro-nya guys. Kenapa? Karena kalian bisa cek juga di video short gua, ada penjelasannya mengenai dampak dari si Bipro kalau dipentokin sampai ke nempel ke segitiganya ya. Nah itu tuh dilarang banget ya. Saya gua sarankan untuk jangan pernah dicobain kalau kalian udah ganti master rem yang radial guys. Jadi kalian bisa lihat nih di sini tuh ada baret-baret ya di panel cockpit, di panel dashboardnya ada baret karena si perkara stang Bipro-nya yang nempel ke bawah sampai menyentuh si segitiga, dan si master remnya yang radial, karena kalian tahu radial itu si baut banjonya itu ada di bawah guys. Jadi ketika dibelokin ke kanan ini, si baut banjonya itu bergesekan dengan si panel dashboardnya guys. Nah itu yang gua nggak mau kalian sampai terjadi seperti apa yang gua alami ya. Jadi gua udah wanti-wanti dari sekarang, jangan sampai kalian pasang stang Bipro sampai ditempelin ke si segitiganya kalau kalian udah ganti master rem ya. Tapi kalau master remnya masih originalan mah aman ya, gua waktu dulu juga aman. Cuman ya kalau kalian udah ganti ke master rem yang radial, jangan sampai terjadi kayak gitu guys. Oke, jadi kita lanjut lagi nih ke windshield ya. Windshield ini gua beli oh iya tadi harganya si Bipro ini gua beli di angka 350.000 ya, 350.000 belum ongkir ya. Jadi begitu stang Bipro yang 10 derajat ya, 350 tuh. Sekarang gua lanjut ke windshield. Windshield ini gua beli tipe-tipe MRA ya, tapi bukan MRA asli. Gue beli di angka 100.000 sih, 99 ribuan kalau nggak salah ya, gue masih ingat 99 ribuan. Jadi bagi kalian yang itu ya, yang bang kenapa belinya yang KW gitu, gue bukannya beli yang KW guys, cuman gue lebih mikirin ke budget harga ya, karena seperti yang kalian tahu sekarang lagi situasi corona, jadi gue nggak bakal mungkin hambur-hamburin duit buat sekelas windshield. Misalnya yang windshield MRA nih kan harganya 2 jutaan kalau nggak salah, 1.800.000. Nah gue nggak bakal beli barang yang kayak gitu guys. Kenapa? Karena menurut prinsip gue, barang yang meniru itu nggak apa-apa ya, asal masih ada brandnya. Tapi jangan sampai kita beli barang yang niru atau yang KW
tapi nyangkut pautin dengan keselamatan nyawa kita guys. Contohnya apa? Contohnya helm fake, itu gila, gua nggak mau banget. Meskipun ada AGV 1:1, AGV Pista GPRR 1:1, atau yang lain, atau Shui, atau apa ya, nah yang kayak gitu-gitulah, gua nggak mau banget guys. Kenapa? Karena itu nyangkut pautin dengan nyawa gua guys. Terus bagi kalian juga yang belum tahu, gua ini kan beli knalpot custom ya. Ini tuh apa ya, customan, cuman mirip-mirip kayak Leovins, Corsa GP, terus Akrapovic GP1, RP GP1, terus apa lagi? Ya banyaklah, Sakura kayak gitu-gitu. Modelnya sama, cuman gue lebih prefer ke custom ya. Kenapa? Karena kalau kalian beli misalnya Purbalingga kayak gitu-gitu, nggak apa-apa sumpah. Cuman bukan cuman ya, gue ngedukung itu sebenarnya karena nggak nyangkut pautin dengan nyawa kalian guys. Kecuali kalau Purbalingga ngekawain ya, kayak ngatas namain Arrow atau ngatas namain Austin Racing, nah itu nggak boleh guys. Mending kalian beli custom yang nggak ada brandnya, jadi aman guys. Terus jadi itu doang nos dari gua nggak bakal beli barang yang dimana barang itu meniru barang yang originalnya, tapi bersangkut pautan dengan nyawa gua. Nah itu gua nggak mau banget beli barang yang kayak gitu ya. Terus kita lanjut lagi guys ke ini phone holder. Phone holder ini mereknya Robot ya. Gua beli ini online seharga 35.000 doang guys. So guys, jadi kita lanjutin lagi nih. Tadi udah terakhir di windshield ya. Windshield gua udah ganti ke tipe-tipe yang kayak MRA itu. Gua beli online seharga 100.000 guys. Terus kita lanjut lagi ke jalustang ya. Jalustang ini nanti gua bakal kasih itunya, videonya. Jalustang ini gua beli merek Fastbike, gua beli online dengan harga waktu itu 60.000 ya, sama kayak si 40.000. 40.000-an Jalustang ini. Ini keren banget sih Jalustangnya, materialnya juga ajib banget. Gua juga nggak tahu ya kenapa sekarang jadi banyak barang murah tapi kualitasnya gila keren banget. Solid. Terus udah dari Jalustang kita lanjutin lagi ke pemasangan lampu hazard guys. Jadi di sini ada klikannya nih, lampu hazard. Gua beli ini di angka 100.000 guys. Waktu itu di bengkel, apa ya nama bengkelnya lupa. Di jalan itu. Ya pokoknya disitulah ada namanya. Gue beli itu di bengkel. 100.000 belum jasa pemasangannya guys. Pemasangannya kalau nggak salah 20.000, lepas body kayak gitu-gitu ya, masang lepas tangki juga. Jadi udah dari deck ke hazard, gua langsung masuk ke bagian tengah ya, tengah dulu. Di tengah gua cuman pasang footstep riser guys. Footstep riser ini gua beli pre-order ya di Tokopedia dengan harga 180.000 guys. Worth it banget sih karena ergonomi kalian riding di motor itu jadi lebih sporty tentunya karena kakinya juga lebih nekuk. Nih gua peragain dulu ya, asalnya kaki gua tuh di sini guys, nih. Asal kaki gua tuh di sini. Tapi setelah gua udah ganti footstep riser, kaki gua jadi di sini guys. Nah, itu tentu bikin kalian lebih bisa ngejepit ke tangki. Terus untuk manuver juga di jalan kalian nggak usah diraguin lagi karena posisinya itu udah mantap banget. Udah dari situ, oh iya ada lagi di sini, di dalam sini ya. Gua beli apa ya namanya, air filter guys. Air filter ini
berbahankan stainless kayak gitu ya, transparannya lumayan. Jadi untuk performa motor kalian napasnya lebih agak panjang. Gua beli air filter ini dengan harga 70.000 doang di Tokped ya. Oh ya, nanti juga kita bakalan ngetotalin berapa budget total dari si modifan si Boy ini guys. Jadi kita lanjut lagi nih, udah dari sini apalagi tengah tuh kayaknya nggak ada lagi deh. Kita lanjut ke sini, ke knalpot ya. Knalpot gua pakai custom di Lingga ya, tapi bukan atas namain merek, jadi ini jatuhnya bukan KW guys. Gua beli ini custom seharga 190.000 belum ongkir. Terus sebenarnya itu si slip on ya, itu penghubung ini tuh namanya slip on. Gua beli ini slip on tuh berbarengan dengan knalpot gue yang sebelumnya yang warna silver, mungkin kalian tahu subscriber awal gua beli itu tuh seharga si ini tuh seharga 100 ribuan guys. Jadi total ini sama ini tuh adalah 290.000 guys. Nah, itu dulu banget ya gue beli ini 100.000 tuh, mungkin sekarang harganya udah 50 ribuan atau 30 ribu guys. Jadi gue beli slip on ini waktu itu karena awal-awal keluar munculnya si Ninja 250 Fi tahun 2016 guys. Jadi mungkin harganya yang masih naik ya. Jadi knalpot segede gini sama slip onnya itu hampir sama guys, beda 90.000 doang. Jadi ya dua ini tuh gue beli kisaran harga 290.000 guys. Bagi kalian yang mau nonton video tentang pemasangan knalpot ini, kalian bisa langsung cek link di atas ini ya, di pop up ya. Nah, kita udah dari knalpot, nanti gue bakalan kasih dengar suaranya. Kita lanjut lagi. Oh iya, sorry, tadi di depan sini tuh gue beli minyak rem Brembo guys, di DOT 4. Tentu itu sebuah modifan ya masuknya, karena gue beli itu gak gratis guys. Gue beli yang 1 liter seharga 140.000 guys. Jadi minyak rem Brembo gue beli DOT 4 harganya 140.000 guys. Terus kita lanjut lagi ke, oh ya, di sini di tengah juga masih ada kelewat nih, shock riser ya. Gua beli shock riser ini di angka 80.000 doang. Fungsinya itu supaya kalian itu jadi sedikit lebih jinjit ya. Nah guys, jadi gua beli shock riser ini fungsinya untuk kalau kalian naik motor itu supaya rada jinjit ya, karena as you all guys know, Ninja 250 Fi ini termasuk motor yang pendek untuk dikendarai ya, karena gua juga sebelum pakai ini napak sempurna banget guys, masih nekuk jauh. Jadi apalagi kalau udah diturunin si bodi depannya guys. Jadi itu bermanfaat banget. Terus kita lanjut lagi, tadi harganya 80.000 ya. Kita lanjut lagi ke atas sini guys. Gua beli single seater warna hitam. Waktu itu gua rada bimbang sih sebenarnya, pengen warna merah, warna body atau warna hitam. Tapi gue pengen cobain yang beda dari yang lain ya, karena udah banyak banget motor yang pakai single seater tapi si warnanya itu sama dengan warna bodinya guys. Gue kurang suka sebenarnya sama yang kayak gitu. Gue beli yang warna hitamnya dan ternyata cocok banget nih sama si Boy. Jadi gue beli ini tuh di angka 147.000 guys, 150.000 lah ya kita buletin. Waktu itu gue beli di angka 150.000. Bagi kalian yang masih belum paham dengan cara pemasangannya, yang masih ada gap, yang masih ada mentok-mentoknya sama body, kalian bisa copotin semua padding yang ada di sini, yang bulat-bulat ada 4 biji itu, kalian bisa copotin dan hasil nggak bakal ada gap-gapan lagi guys di antara si body dengan si single seaternya. Ya, jadi gitu gue beli ini di angka 150.000. Terus kita lanjut lagi ke jalur pedok guys. Jalur pedok ini gue beli merek apa ya ini ya? Lupa gue. Wah, nggak tahu deh merek apa itu. Pokoknya gue beli itu di angka 30.000 doang guys. Jalur pedok worth it banget.
Jadi buat kalian yang mau jadiin motor ini pajangan di rumah, pakai jalur pedok supaya lebih aman dan juga ngehemat struktur dari ban depan, ban belakang ya. Jadi gue beli itu di angka 30.000. Nah, tadi kita lanjutin lagi tentang menyinggung dengan ban ya. Gue kebetulan udah ganti ban nih, soft compound, mereknya bukan Super Corsa, gila Super Corsa. Apa namanya? Corsa R93 guys. Nah, ban Corsa ini worth it banget buat kalian beli. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu, gue ini beli second ya bannya, tapi masih bulat parah dan masih berrambut. Tapi udah nggak ada si strip garis kayak gitunya. Gue beli dua ban ini seharga 650.000 guys. 600.000 ya, 600.000 kok nggak salah. 600.000 belum ongkir, gila. Itu gue ngerasa hoki banget sih karena bannya masih bulat, masih tebal, dan juga masih berambut ya. Gue beli ini di angka 600.000. Terus FYI bagi kalian yang belum tahu, karena ban Corsa R93 ini kan ban lokal, jadi ukurannya itu beda dengan ukuran ban internasional guys. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu Corsa R93 ini dibandingkan dengan Pirelli Diablo Rosso Sport ya. Nanti gue kasih baganya di sini keterangannya. Jadi kalau misalnya gue pakai ban Corsa ini kan ukurannya 160 per 60 ya. Nah, 160 per 60 nya ini sama dengan 150 per 60 nya di ban merek internasional ya. Jadi kita itu lokalan itu ukurannya beda dengan internasional. Jadi kita itu 10 milimeter lebih tinggi dibandingkan dengan lebih lebar dibandingkan dengan merek internasional guys. Gitu. Jadi kita lanjutin lagi nih. Tadi gua udah ngejelasin tentang spesifikasi antara ban lokal dengan ban internasional ya. Gua beli dua ban ini seharga 650.000 dengan spesifikasi ukuran ban belakang 160 per 60 ring 17 dan 120 per berapa ya? Lupa gua. Per 60 gitu ya. Ring 17 guys, gitu. Jadi terus tadi ketinggalan di dalam single seater ini gua juga udah pasang yang namanya open looper guys. Nah, bagi kalian yang belum tahu, open looper itu adalah merupakan sebuah barang yang dimana bisa mengatur konsumsi bahan bakar kalian guys. Jadi kalau kalian setel dengan bahan bakar yang boros, otomatis konfigurasi mesin pun dari ECU dari tangki ke ECU itu pengurasan bensinnya itu lebih basah guys. Otomatis kalau kalian ngegas dikit, knalpot bakal meledak-ledak. Tapi kalau kalian setel di kering atau namanya itu setelan hemat ya, kalian nggak bakal ngerasain yang namanya knalpot nembak-nembak guys. Tapi positifnya bensin kalian jadi lebih awet. Gua beli si open looper ini dengan harga 200.000 guys, yang reguler ya. Sebenarnya open looper ini ada yang versi reguler dan pro. Yang pro-nya itu beda 100.000, 300.000 doang. Cuman gue nggak mau karena gue butuhnya juga buat dailyan doang, bukan buat racing. Jadi yang pro itu diperuntukannya buat kalian balap guys. Nah, apalagi ya yang ketinggalan ya? Paling yang terakhir ini decal stiker. Gue motifnya si Lord Lorenzo ya. Gue bikin sendiri, ini si X-nya sama si lingkarannya. Material-materialnya juga gue beli sendiri guys. Jadi untuk material stiker yang hitam ini gue membutuhkan 3 roll. 4 roll guys. 4 roll itu satu rollnya itu seharga 4 meter. 1 meternya itu seharga 20.000 guys. Jadi 40.000 untuk decal stiker yang warna hitam,
Terus gua butuh material warna merahnya itu 2 meter, jadi 40.000. 40.000 ditambah 80.000 jadi 120.000 ya. 120.000. Terus ininya yang warna putihnya gue cuma butuh 1 meter doang guys, untuk membuat si lingkaran sama si warna-warna putih ini di sirip-siripnya. Gue butuh 1 meter doang, jadi 20.000 ditambah 120.000 jadi 130.000. Nah tapi kebetulan gue nggak bisa masang sendiri guys, karena gue nggak bisa masang sendiri, jadi gue menggunakan jasa pemasangan stiker guys. Jasa pemasangan stikernya itu cuma 90.000 kiri kanan. Jadi total budget yang udah tertempel di si Boy itu seharga segini guys. Gila murah banget ya, under 5 juta. Kalian bisa dapetin modifan-modifan berkualitas, estetik, dan juga ganteng untuk dilihat guys. Sekarang kita waktunya untuk dengerin knalpot si Boy guys. Kita nyalain dulu. Suaranya ngebas bet. Gue bakalan cobain geber sedikit aja ya, karena gue nggak bisa lama-lama. Posisinya juga gue lagi di depan rumah ya, jadi takut banyak yang marah. Kita coba geber dikit ya. Gue mic-nya simpan aja nih. Ini tuh posisinya lagi di konfigurasi yang setelan basah ya, jadi knalpot kalian bakal meledak-meledak gitu. Jadi bagi kalian yang mau knalpotnya meledak-meledak, kalian bisa ganti open looper. Dan kalau kalian yang pengen ada backfire-nya, kalian harus ganti full system dulu, baru ganti pakai pasang open looper guys. Kita coba dengerin satu kali lagi. Jadi gitu doang guys. Gila langsung lega telinga, berisik banget gila. Jadi segitu doang video dari gua. Thank you for watching, hope you like enjoy the video. Jadi total budgetnya tadi gua udah sebutin ya, sekian. Gua juga belum tahu ini berapa totalnya. Oh iya, di sini ada Brembo guys, ada Brembo apa ini namanya, tank pad ya, tank pad Brembo. Gue beli ini di Pungkur seharga 30.000 kalau 4.000 ya, 40.000 dulu banget pas awal gue beli Ninja ini 40.000 di Pungkur. Jadi gue tambahin 40.000 di sini. Ya segitu doang video dari gue. Thank you for watching. Bagi kalian yang baru, kalian bisa langsung klik subscribe dan juga bunyikan loncengnya guys. So thank you for watching. Don't forget to always like, comment, share, and subscribe. See you guys in the next vlogs. Jangan lupa video ini sebagai referensi bagi kalian ya, bukan gue maksudnya pengen sombong, karena banyak banget orang yang di atas gue ya, modifnya berpuluhan juta, ratusan juta. Jadi gue cuman ngasih tahu referensi harganya doang buat modif minimalis tapi kelihatannya ganteng pol. Jadi gitu doang video dari gue. See you guys in the next vlogs. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang puasa jangan sampai bolong-bolong, terutama yang cowok-cowok ya. Ciao. So guys, ternyata tertinggal nih satu barang yang menurut gue paling worth it untuk dibeli ya. Gue beli stop lamp 3-in-1. Gue beli ini langsung di Pungkur, tempat modifan motor, dengan harga 250.000 guys. Nah, jadi lampunya itu bakalan nyala seperti ini guys. Nah, kayak gitu ya, bulat-bulat ya. Gila keren banget. Gue beli ini di angka 255.000 guys. Jadi segitu aja video tambahannya dari gue. Sorry banget. Thank you for watching. Don't forget to always like, comment, share, and subscribe. See you guys in the next vlogs. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa guys.